Seorang ayah yang benar-benar cinta kepada anaknya demikian. Hatinya tidak akan tenang. Hatinya tidak akan tenang melihat putra-putrinya tidak jelas keberadaannya. Seorang ayah, ibu ataupun orang tua tidak akan merasa tenang ketika melihat anak-anaknya tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Seorang ayah dan ibu tidak akan merasa tenang sebelum anak-anaknya telah dipastikan mengenal syariah Islamiyah. Pelajaran dari cerita ini, kalau seorang kafir semacam ayah Salman Al-Farisi benar-benar mengkhawatirkan keadaan anak kandungnya, mengkhawatirkan keselamatan anaknya, maka tentunya seorang muslim, terkhusus sunni salafi, seharusnya lebih mengkhawatirkan keselamatan anak-anaknya dunia dan akhirat. Ayahnya hanyalah khawatir tentang keselamatan dia di dunia, tetapi seorang muslim dan sunni salafi tentu harus benar-benar khawatir tentang keselamatan anak putra-putrinya, keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fiikum jami'an. Kita siap mengorbankan apapun hanya untuk dapat memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Kita rela bekerja membanting tulang, mempergunakan waktu dan kesempatan kita, asalkan anak-anak kita, anak-anak as-salafiyin, anak-anak ahli sunnati wal jamaah menjadi generasi terbaik setelah zaman kita. Menjadi anak-anak generasi yang benar-benar telah menghafalkan Al-Quran, generasi yang mengenal dan memahami sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiikum jami'an. Sehingga kita harus benar-benar memperjuangkan pendidikan anak-anak kita sendiri, pendidikan as-salafiyin. Tetapi yang kita maksud dengan pendidikan adalah pendidikan yang syar'i. Kita tidak mengajarkan dan mendidik mereka untuk mencintai dan mengejar dunia, tetapi yang kita inginkan adalah anak-anak as-salafiyin adalah anak-anak yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang siap berjihad, yang siap berkorban fi sabilillah untuk menegakkan kalimatullah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayo wa barakallahu fiikum jami'an. Sehingga tidak ada alasan sahih wallahi. Tidak ada alasan ketika kita memiliki seorang anak, kemudian anak tersebut tetap tinggal di rumah. Kita tidak berusaha untuk memasukkan anak tersebut ke dalam pondok dan ma'had. Al-ma'ahid katsirah, ma'had salafiyin banyak sekali. Pondok-pondok tahfiz, alhamdulillah dimanapun daerah itu ada, pasti kita dapatkan. Apakah kita rela anak-anak kita di dalam rumah tidak mendapatkan pendidikan yang layak? Berbeda apabila orang tuanya mampu mendidik anaknya sendiri. Walhamdulillah, ini yang afdal, yang lebih baik. Ketika seorang anak tetap berada di dalam pendidikan langsung oleh orang tuanya sendiri, ini lebih afdal, lebih baik. Tetapi di rumah pun tidak mendapatkan pendidikan, tapi kita tidak berusaha untuk mendidik anak kita di pondok-pondok as-salafiyin dengan berbagai macam alasan. Tidak ada waktu untuk mengantar jemput, tidak ada biaya. Subhanallah, ada salah seorang ikhwan antum, barakallahu fiikum jami'an, demi menyekolahkan anaknya untuk mengenal Allah dan Rasulnya, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jarak 18 kilo ditempuh dengan sepeda ontel. Pagi diantar, setelah sholat subuh membawa barang dagangan, subhanallah, menjual di pasar. Bonceng anaknya 2, depan dan belakang, ngontel. 18 kilo dari sini kemana?
Dari sini ke UGM. Kira-kira dari sini ke UGM. Ngontel bayangkan. Ini di Solo ada cerita. Ba'dal asar pulang dari pasar, bawa dagangan baru, bonceng lagi anaknya pulang terus. Ketika dia ditawari bantuan, dia tolak. Subhanallah, saya masih mampu untuk menyekolahkan dan mendidik anakku di dalam pondok ini. Diberi keringanan SPP, ditolak sama dia. Subhanallah. Dia ingin menunjukkan aku adalah seorang laki-laki. Aku adalah seorang ayah yang siap bertanggung jawab terhadap keselamatan anak-anak dan keluargaku. Ikhwan antum sendiri, Sarafi, alhamdulillah, anaknya menangis, merengek. Karena ada sebuah kegiatan di mana satu hari tertentu masing-masing anak bawa makanan. Membawa makanan, kemudian dibagi. Dia mengatakan, Abi, selama ini saya tidak pernah memberi kepada teman-teman. Selama ini saya terus yang dikasih. Kalau saya nggak pernah memberi kepada teman-teman. Dia usahakan uang dengan cara yang halal. Berkeringat, subhanallah, mengangkat beban dari satu tempat ke tempat yang lain. Memiliki iffah, izzah, aziz. Mungkin dipandang orang dia adalah orang yang miskin dan lemah. Tetapi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah, nasibuhu kadzalik wallahu hasibuh. Dia adalah orang yang paling mulia. Menjaga kehormatan diri. Ketika ditawari bantuan dia tolak, wallah tidak. Saya masih kuat. Saya masih sehat. Hanya untuk mendapatkan bantuan semacam ini. Memang niat orang memberikan bantuan baik. Sama-sama baik niatnya. Tetapi ayyuhal ikhwah lil fuqara'il ladzina aqsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'an yata'affuf. Orang-orang fakir dan miskin akan disangka sebagai orang-orang kaya ketika dia mampu menjaga iffah. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak mengemis dan meminta-minta kepada orang. Dia rela meluangkan waktu dan kesempatannya sebanyak mungkin hanya untuk menjaga iffah, hanya untuk menjaga agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan tentang ilmu syar'i. Ayo wa barakallahu fiikum jami'an. Karena pintu-pintu rezeki semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditentukan seluruhnya. Apa yang ada di atas muka bumi ini adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kepada diri kita. Apakah ada ikhtiar, tawakal, doa, usaha dari kita? Kalau memang semua syarat telah kita lakukan, berikhtiar, berusaha, berdoa, bertawakal, pasti Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki untukmu. Janji dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruzqtum kama yurzaqut tayr yaghdu himatan wa yaruh bitana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahmatullah alaihi dalam jami'-nya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil bin Hadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian benar-benar mampu mewujudkan tawakal kepada Allah, pasti, tidak mungkin tidak, pasti, satu hal yang pasti, tidak perlu kita ragukan, pasti Allah akan memberikan rezeki untuk kalian. Sebagaimana seekor burung yang meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar, maka dia kembali dalam keadaan kenyang. Berangkatnya dia meninggalkan sarang termasuk bagian dari usaha dan ikhtiar. Termasuk bagian dari usaha dan ikhtiar. Subhanallah, kita tentunya tidak akan rela melihat dan menyaksikan anak-anak kita kekurangan di dalam pendidikan syariah al-Islamiyah. Ayo wa barakallahu fiikum jami'an. Itu adalah salah satu cerita nyata. Pertama kali kita mendengar, kita ingin menangis cerita ini. Ketika kita bertemu langsung dengan al-akh tersebut, hafizahullah ta'ala, kita melihatnya sedih. Hitam, kulitnya, menunjukkan setiap saat selalu bekerja keras. Tetapi subhanallah, aziz,
benar-benar dia punya kehormatan, terhormat dia.